Mungkin Spegesta ini bergerak untuk melahirkan apa, untuk mencetak generasi-generasi semacam apa ini mungkin. Lihat dari thumbnail dan judul kali ya, kita lagi ada di ngobrol bareng alumni dan sekarang banyak yang memutuskan untuk menikah muda. Iya. Itu tamat masih sekolah, akhirnya karena istilahnya nggak ada kerjaan, sibuk main gadget, kenalan-kenalan, akhirnya nikah. Pak Dr. Seni Gunanto, MSI, beliau sering diskusi dengan saya bagaimana tentang memajukan SMA PGRI 1 Taman Pemalang ini. buat teman satu kelas saya, I love you. Lo itu paling kalem dari semua cowok yang ada di kelas. Asik. Ini kayaknya kebalik. Harusnya bukan gini, coba. Ini salah nulisnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Spegesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Spegesta. Welcome to Spegesta Podcast. Kali potensi raih prestasi. Satu hati, satu frekuensi. Oke, perkenalkan kami dari perwakilan kelas 10. Hai, kenalin nama aku Arul Mulyani. Aku Gendis Nuraini. Dan saya Fajar. Aku Aulia Nurhediani. Halo, aku Aya. Di sini kita habis melakukan kegiatan P5, Itu drama musikal. Yang Oh ya, dari kelas kalian tuh nampilin drama apa? kalau dari aku sendiri, dari 10.3 kami menampilkan drama musikal tentang Cindelaras. Sekelas tuh. Ya, kita sekelas. saya beda sendiri. Ya apa? Saya dari kelas 10-4 menampilkan drama Anda Jolomu dan saya berperan sebagai Yuyu Kangka. Wih. Mirip. Yuyu Kangka sih mata keranjang. Tapi sebenarnya saya nggak mata keranjang ya kawan-kawan. Pakai ya. Kalau dari kalian berperan sebagai apa? Kalau aku sebagai Dayang sih. Aku tarian Jawa. Aku tari Perima. Aku narator sama jadi Dayang juga. Kesannya kesan selama latihan P5 tuh capek. Terus apa ya? Nguras Temen-temennya emosi. tuh susah diatur, bener-bener nguras emosi. Terus emosi. Ya, Senang. jamnya kosong. Banyak kosongnya. Sampai di mana latihannya? Abis tampil rasanya gimana? Kalian habis tampil? Oh iya. Kalau habis tampil itu rasanya tadi kan tampil. Yang kalian rasain itu gimana? Lega, udah tampil, udah selesai semua gitu. Senang. Bisa latihan lagi. Puas. Sangat puas. Puas. Cukup. Pesan podcast. Apa sih yang membuat kalian mengikuti Life Skill Podcast? Kalau dari aku itu emang kemauan dari diri sendiri.
Kalau kamu? Aku sendiri sih dipaksa katanya bawel, cerewet, makanya masuk sini. Kalau aku sendiri itu pertama saya mengikuti les skill komputer, baru pertama kali ikut masuk les skill komputer, kayak kepikiran kalau pengen mengasah public speaking saya yaitu dengan mengikuti podcast. Kalau saya nggak tahu nyasar. Beda dari yang lain ya. Ya, ini nyasar. Kesan dan pesan selama kita belajar podcast di sini. Baca juga kena. Wawancara itu dibaca Rasanya pas lagi mau wawancarai narasumber itu rasanya tegang banget, keringet dingin. Yang lain gimana? Dapat materi apa di sini? Materinya banyak. Banyak banget sih. Enggak. Banyak. Kira-kira untuk apa? Bekalnya untuk apa ke depan? Bisa public speaking gitu di depan banyak orang. Gak malu tapi masih malu. Ya, nggak pede. Yang penting tidak malu masuk. Ya. Kenapa sih kalian kalau les skill podcast itu udah tahu berangkat gitu? Jarang. Ya jarang berangkat kayak sih. Iya. Kalau selama ini yang minggu kemarin tuh bikin di P5 latihan dan segala macem gitu. Ya minggu sebelumnya berangkat sih. Oh biar sini kita masih baru belajar jadi agak canggung gitu. Lanjut aja. Habis ini kita mau apa lagi? Kita janji deh habis ini kita akan sering-sering berangkat podcast dan Ya pasti dibantu. kita kan sebagai pengganti kakak kelas nanti berikutnya ya. Ayo dong semangat berangkat podcastnya biar kita semakin pede pada saat kita meng-host pada narasumber berikutnya. Iya, ayo kita belajar bareng di sini. Iya, biar Kita berangkat pede. terus. Syakil. Iya. Iya janji nih. Janji. Janji ada ini yang setelah ini ya. Yang mana? Ya. Iya janji sama penonton. Ini nanti janji sama penonton udah dilihat semua nanti. Janji buat ngawas ya. Makasih yang lulus. Samperin ke rumah. Enaknya kita mau bikin konten apa nih guys? Vlog nggak sih? Vlog kan kayak seru gitu. Misalkan ada hari apa tuh acara gitu, kita ke vlog. Itu mukbang. Mukbang. Sudah. Minta kepada pembina. Permintaan. Konten-konten biar dituruti. Konten vlog buka puasa. Mukbang buka puasa gitu. Vlog buka. Jangan mukbang. Vlog buat bulan Ramadan nanti. Kayak daily vlog kan aja. Ya. Terima kasih buat kakak kelas yang sudah memotivasi kita. Terima kasih juga buat pembina dan kepala sekolah. Udah mau memotivasi kita. Kita tentang nge-host. Ya. Makasih udah sabar terus. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat podcast kita 1 tahun. Semoga Kedepannya lebih baik lagi. lebih baik. Lebih Fasilitasnya lebih Oke. lebih lengkap, lebih memadai. Sekian dari Spegesta Podcast. Janji akan Kita akan nge-host. host. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, sobat Spegesta. Itu Pak Terun.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas 11 Ikatan Pelajar Sukses alias IPS. That's right. Oke, nih buat Mbak Rizky, Mbak Nela, kan podcast Pegesa sudah berusia 1 tahun. Iya, betul sekali. Terus ya udah banyak hal yang sudah kita lalui bersama bintang tamu. Benar. Ya. Pengalaman. Oke, by the way, kan mungkin yang udah mantengin Pegesa podcast dari lama kan udah tahu. Udah tahu, Mereka berdua ini plus aku. Nah, mungkin juga ada yang belum tahu soal kenapa sih Mbak Rizky Mbak Nela kok Tiba-tiba gabung. di Pegesa podcast. Ingin tahu ceritanya Ingin tahu nggak? ceritanya nggak? mesti pengen kan. Oke, iya. Apa nih dari Mbak Rizky Mbak Nela? Siapa dulu? Awalnya Gitu dulu. awalnya tuh kan di kelas tuh ada praktek debat sama negosiasi ya. Nah, Bahasa terus Indonesia. habis itu tuh Bu Supartiningsih itu kayak ngajuin ke Pak Heni, ini loh Pak, kemarin debatnya bagus gitu. Terus habis itu kok tiba-tiba waktu hari apa tuh tiba-tiba Bu Parti itu manggil kita ya. Terus habis itu tuh bilang, kamu nanti itu ya gabung ke podcast gitu. Aku tahu dia tuh waktu disuruh gabung itu cuman Sekali kok. buat terus tiba-tiba kok kata jadi Pak Heni udah terusin aja lah. Ya udah kita sampai sekarang terusin di podcast. Tadinya juga kita ikut live skill komputer, cuman sekarang Ya makasih berkat Bu Supartiningsih dan Pak Heni. Dan sekarang kita ada di sini. dan siapa itu pembinanya kita? Pembinanya kita? Yayu. Bu Siti Rahayu. Oke. Dan ya berawal dari debat tiba-tiba jadi host podcast. Oke. Bagi Mbak Nela kan pernah nge-host bareng aku bareng berdua. Momen apa nih? Apa bintang tamu siapa yang paling kece, paling keren, paling unik, sama apa yang nggak bisa dilupain? Bintang tamu yang paling spesial Sebenarnya pada spesial semua sih, cuman ini itu spesial di kabupaten. Hati kita Iya masing-masing. Iya di sekabupaten. Tentunya sih Ibu Sri Natasha. Kok Bu Sri Natasha bukan Bu Sri Natasha kan itu. Bu Siti Bu Siti Rosalina Mansur Hidayat. Santi Rosalina mohon maaf Bu. Bu Santi. Mohon maaf. Terus habis itu Bu Sri Natasha juga kayak ngasih pesan-pesan buat kita gitu. Ngasih puisi juga. Sebenarnya semuanya tuh berkesan banget buat kita. Itu tuh ada Pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Iya, apalagi Bu Natasha sampai bikin nangis lah. Iya, bikin nangis Rizky. Aku udah berkaca-kaca tapi aku tahan. Ya itulah lingkungan podcast. Terus bintang tamu, host udah terus. Apalagi? gantian dong Nathan. Udah ya, apa sih? Iya, kamu kalau selama kamu nge-host yang berkesan itu siapa? Banyak ya, Mbak. Iya, banyak pasti. Banyak lah. Kamu pertama kali nge-host itu nge-hostin siapa? Pak kepala sekolah. Iya. Ya kan Pak ini. Kita guys di konten pertama Spegesa Podcast, tapi bukan di channel ini, channel YouTube ini, cuma tapi di channel Spegesa itu channel pertama. Ada ceritanya nih. Ceritanya itu hari Sabtu. Ceritanya itu bulan Januari atau Februari kayaknya Februari 2022 itu mau konten. Cuma kita itu anak-anaknya mungkin ya masih pala, akhirnya nggak ada yang berangkat. Ini cerita loh Mbak. Iya. Ini anak-anaknya nggak pada berangkat, padahal kan podcast dulu jadwalnya siang-siang hari Sabtu jam 1. Cuma kita nggak pada berangkat, alasannya hujan ini itu segala macam. Tapi sebenarnya hujan nggak? Emang hujan. Oh iya, kan terus kamu kan dia pernah pernah ikut. ya. Terus Pak Kepala Sekolah udah datang, dulu juga sama salah satu pelatihnya juga udah pernah datang sampai sore, ternyata kita nggak datang. Terus sebagai gantinya karena dulu sekolah masih di sesi ya, masih itu ya, sesi 1, sesi 2 sama baru setengah hari aja sampai jam 12. Kita itu aku sama Beta sama Made kita bertiga ya, anak-anak kelas 10 minta ke Pak Kepala Sekolah Pak Eni untuk datang ke podcast bikin konten. Apapun caranya harus bikin konten. Langsung dalam itu dadakan banget soalnya Pak Eni itu kan masih baru ya, masih baru belum ada setengah tahun di Spegesa. Aku juga masih gugup sama pakai seks sendiri. Nah akhirnya kita mulai sesi tanya jawabnya, ya lihat aja lah waktu itu
podcast belum kayak gini deh. Iya, masih. Sampai akhirnya tanggal 8 Maret, aku masih ingat ya, aku masih juga pakai baju ini kayaknya. Pakai baju ini tanggal 8 Maret Flashback. 2022. Wih, sekarang ya. Enggak, ya. Oh iya. Pertama pakai seragam kan gaya waktu yang itu sama Pak itu konten pertama lah. Aku dulu waktu berarti mau PTS, sekarang kan kita ini tanggal 8 ya, kita kemarin udah habis melaksanakan PTS dan Iya, sedang di luar sana tuh adik-adik kelas kita sedang melaksanakan P5 dramanya. Oke, sukses adik-adik kelasku semuanya. Nah, sukses selalu. terus waktu itu tanggal 8 2022 bulan Maret. Posisinya mau PTS pertama yang online offline, bukan online lagi. Terus konten pertama waktu itu monolognya aku, habis itu ada konten ngobrol, konten apa lagi? Kami istimewa apa banyak ya. Itu sih yang waktu kita ngevlog ke depan. Iya, ngevlog Itu contoh yang kita ngevlog buat PPDB ya. Ngevlog ya PPDB. Oh ya, by the way, sebagai saya sekarang udah buka PPDB ya, bapak semuanya. Silakan daftar di sini ya teman-teman. Ya, silakan di bawah ini nanti aku edit. nanti aku edit ya. Oke, itu sih cerita pertama lanjut. di podcast. Lanjut. Nah, berikutnya kita mau naik ke kelas 12, Mbak. Iya, itu butuh Kan persiapan sih. udah deg-degan lah ya. Oh, nggak nyangka. Ya, Cepet kita banget satu kayaknya. kelas ya guys, kita satu Iya. kelas di sini. Cepet banget Kayaknya kayaknya. ya, Mbak, udah Ih, hampir 1 tahun nyopan lagi. banget deh kok. Suka juga tuh udah kita lalui Iya, bersama. terus padahal kita dulu nih MPLS aja nggak ada, MPLS-nya Nggak ada. online, terus nggak ada yang Online. kenal. Heeh. Tiap hari rapat mulu. Kayaknya baru kelas 10 kemarin Perkenalannya nggak tuh sih? di apa namanya? Sesi. Enggak, itu waktu di apa? Apa MPLS? Itu apa? Wali kelas itu ya manggil semua pemilihan ketua kelas. Iya, itu apa namanya? Apa? Di apa? Rapat. Apa sih? Apa sih? Astagfirullahaladzim. Oh iya. Waktu di Zoom pertama kali kita kenal, sekarang udah mau 1 tahun aja nih, Mbak. Waktu kita di sini mau Iya, habis. bener banget. Padahal kita baru daftar Iya. kemarin. Iya, padahal Rasanya tuh baru kemarin. dan terima kasih buat subscriber yang udah like, Subscribe. comment, and subscribe sebagai Star Podcast ya. Dan yang belum subscribe ya guys. Oke, nah udah mau 1 tahun lagi waktu kita di sini. Ada nggak sih pesan-kesan selama mengikuti podcast Pegesa? Pesan-kesannya sih apa ya? Pesannya semoga podcast semakin maju. Terus Itu tambah jaya. Terus yang jadi host itu tambah banyak. Iya. Buat anak-anak kelas 10 juga rajin berangkatnya. Ya, buat anak-anak kelas 10 semangat. Iya. Kan nanti udah gak ada kelas Iya. 11, 12. Pasti Iya. kalian yang gantiin. Kalian harus tetap semangat Iya, betul, untuk betul. jalanin podcast. Kalian jangan males-malesan. Kakak yakin kalian tuh pasti bisa. Iya. Podcast ini tuh harus berjalan terus. Oke. Terus kesannya kan berkat ikut podcast aku lebih percaya diri Iya. di depan umum. Public Kayak speaking. kalau lagi presentasi di depan Di depan kelas ya itu jadi lebih percaya pede. diri, lebih pede. Terus kemarin kan waktu study Study tour tour ke Bali, di kan, Universitas itu di Mahadewa, apa? Peggy Mahadewa, Peggy. Iya. Terus berkat berkat itu kan berkat ikut podcast aku di situ tuh diusulin sama Bu Yayu, Pak Eko, terus sama Bupati, ya semua guru yang ikut study tour disuruh buat pertanyaan kasih pertanyaan ke universitas. Terus alhamdulillah di situ aku percaya diri dan alhamdulillah di situ aku bisa berkat podcast ini aku bisa lebih percaya diri ngasih pertanyaan terus ngomong di depan umum ya intinya itulah. Wah, keren nih. Kalau dari aku ya, makasih juga buat sebagai sahabat setelah ngajari aku bukan hanya jadi host loh, jadi editor, jadi apalagi fotografer, videografer semuanya. Terima kasih juga. Dan kemarin sebagai sahabat podcast, hari ini sebagai sahabat podcast dipercaya untuk menjadi sound audio, membantu sound audionya P5-nya kelas 10. Jadi mungkin nanti ada itu kali ya, tim seksi dokumentasi sekarang lagi bolak-balik rekam acara hari ini di P5-nya kelas 10. Terus gara-gara ini juga podcast aku bisa jadi moderator di Asambias Festival kemarin dari Sabtu. Terima kasih. Selamat buat Istana dan Desnanta.
Terima kasih sampai menjadi bagian dari sebuah Aksantia Festival. Makasih Bapak Ibu Guru, Pak Eni, Bu Yayu, Bu siapa ya, banyak banget nih ya Bapak Ibu Guru lah pokoknya Selalu mendukung dan yang support sudah kita. mendukung support kita. Nah terakhir Mbak, podcast itu enaknya kita ngapain sih next konten? Kan kita masih ada 1 tahun lagi loh waktu di sini. Iya sih emang. Kayak pingin ngabisin buat ini sih kan sebelum lulus pingin ngabisin buat sama teman-teman podcast, buat adik kelas sama kakak kelas sebelum kakak kelas 12 lulus. Aku tuh pingin kita tuh ada Kenangan. ada konten buat kesan tertentu. Iya sih emang. Pesan tertentu tapi sambil jalan-jalan ya. Kode pembinanya sama kode bapak kepala sekolah nih ya. Kita akan nge-vlog nanti ya guys. Ini biasanya kita ini kamera ini berdiri di tripod. Nanti kita Pegang. buka kamera. Siap. Kemana nih enaknya? Aku itu tuh. Bali, aku udah ke Bali, Mbak. Udah bosan. Aku itu tahu pingin waktu Ya, tuh, dekat. aku pingin waktu puasa kita Widuri. Oh. Apaan? Kata Kiki tadi apa? Aku pingin waktu puasa kita nge-vlog. Nge-vlog. Ngabuburit. Oh iya. Oh iya ya, nanti kita keliling-keliling Banjar Dawa mungkin. Janganlah Pemalang. Oh iya, Banjar Pemalang. Dawa. Banjar Dawa. Banjar Dawa dari Cilok. Mendingan Banjar Pemalang Dawa. ya. Banjar Dawa kemana? Di Sampun, Sirandu, alun-alun. Nah ya. Kita ngabuburit bareng-bareng keliling-keliling. Diagendakan untuk jalan-jalan. Oh tuh udah diangkat-angkat. Oke, siap-siap. Siti Rahayu. Siap-siap mau kemana Bu rencananya Bu? Nanti kita bubur bareng. Bubur bareng kah? Oke. Ya, insya Allah. Rencananya mau kemana Bu? Untuk Malam. ngabuburit Ya. untuk anak-anak podcast. Nanti saya kelilingkan dari Banjar Dawa sampai alun-alun kota. Ya, Banjar Dawa. Keliling-keliling kota. Kita istilahnya ngevlog sambil mempromosikan SMA, juga untuk mengenalkan podcast kita cari narasumber dapatnya di situ. Oh ya. Oh, iya. Ya, kita belajar untuk sosialisasi keluar. Oke. Ini sebelum ini saya mau ngucapin terima kasih kepada pembina podcast yaitu Bu Yayu dan Pak Medi. Terus terima kasih banyak juga buat Bu Supartiningsi Ya. telah mendukung saya untuk Terima kasih. terjun ke dunia podcast, dan terima kasih kepada Pak Heni, dan terima kasih juga kepada semua guru-guru SMA PG Satu Aman yang selalu ngedukung dan nge-support kita. Terima kasih juga Terima kepada kasih. seluruh Penonton setia. Iya, penonton setia. penonton setia, para itu berapa? Ya itulah viewers dari Spagasa Podcast. Terima kasih juga pada narasumber Terima kita. kasih juga buat alumni. terus terima kasih yang udah juga datang. terima kasih juga buat teman-teman yang selalu ngedukung, dan juga terima kasih pastinya terutama kepada kedua orang tua yang selalu ngedukung kita. Iya benar banget. Kalau nggak ada mereka kita nggak. Pasti nggak bakal bisa kayak gini. Iya. Iya. Tuh. Dadah. Dadah. Makasih semuanya. Undur diri. Bye-bye. Halo, kita dari perwakilan kelas 12 dan Nama. iya maksudnya itu. Ulangi. Halonya baru terus. Halo, kita perwakilan dari kelas 12. Aku Kurniahin. Aku Maharani, aku Tiara, dan kita di sini bakalan nyeritain pengalaman kita selama di podcast, iya, ikut dan podcast. kita bakalan ceritain nanti kitanya mau kemana gitu. Iya. Mungkin Nia dulu nih. Pertama kalian ikut podcast itu gara-gara siapa nih? Kemauan sendiri atau Oh, kamu dulu tak? Kalau aku ngikut temen, terus sama jujur aku ngikut temen ya, sama pingin karaokean terus. Enggak, ini jujur sih. Iya benar. Tapi jujur sih itu jujur sih. Kalau dari aku sendiri, emang dari awal itu pengen ikut, cuman waktu itu nggak ada temennya. Kebetulan waktu pengambilan rapat kelas 11 ya nih. Iya. Itu ketemu Pak Heni, terus disuruh akhirnya diajakin untuk ikut podcast, jadi aku sama Nia bareng akhirnya. Ya, waktu pertama itu kita habis pengambilan rapat ditanyain ikut life skill apa nih? Iya. Terus di situ kita bingung. Sebenarnya aku tahu aku mau kemana. Iya benar. Terus akhirnya disaranin untuk ikut podcast. Iya, dan akhirnya kita ada di sini sampai sekarang. Bentar lagi kita akan, ya. Terus selama kalian ikut podcast itu
apa sih yang kalian rasa, maksudnya kayak Suka duka. kan ketemu teman baru nih, ada dari kelas 11, kelas 10, ada di kelas gitu. Rasanya tuh gimana sih ketemu teman-teman baru? Seru banget sih, soalnya bukan ketemu teman baru juga, tapi banyak kenalan baru juga dari tamu-tamunya. Kita bisa kenal alumni-alumninya, guru-guru sekolah lain. Iya sih, betul. Bisa ekspor banyak. Kalau kamu? Kalau aku sama, tujuannya buat ngembangin diri biar lebih pede, terus ketemu temen-temen yang seru-seru, udah sih gitu. Fun fact ya, ini tuh pada akhirnya Tata ada di sini, Maharani ada di sini, karena selama ini dia nggak pernah untuk nge-host sih, dia nggak percaya diri banget, dan akhirnya Video pertamanya ini video debut sekaligus ya. berakhir. Iya sih, bentar lagi karena gitu. Terus Kamu nih tadi, Tata. kamu yang tanya. oh iya, aku belum jawab ya. Jadi apa sih? Yang ketemu temen Oh. seru apa? Jujur sih seneng ya, karena aku orangnya emang pengen deket sama ya semua yang ada di sini gitu, ngerasa kayak pengen nambah teman, pengen ya bisa banyak bicara kayak gini tentunya, dan akhirnya aku bisa ngelakuin itu kayak oh my god, ini tuh sesuatu yang wah banget sih. Dan untuk aku, alhamdulillahnya ini tuh kayak membuka perjalanan masa depan aku ya. Iya, tapi Aku bener. ikut podcast ini, akhirnya aku masuk kuliah ilmu komunikasi biar lebih ngembangin dalam berbicara. Itu betul sih, karena dari podcast ini kan kita pasti ya jadi terbiasa untuk ngomong sama orang yang baru kita ketemu, kenal gitu. Jadi ya seru sih. Seru Iya. ketemu orang-orang baru juga. Iya, tadi udah ngomong. Gak apa-apa sih. Terus sebagai kita nih yang udah di kelas akhir, gimana? Pesan-pesan buat adik kelas. Iya, terus sedih gak sih ngerasain orang lain? Kita Iya, biasanya Sabtu kita berangkat. Nanti kita nggak berangkat lagi. Aduh. Rasanya kok sebentar banget. Iya, Kita betul sih sih. kemarin kita ikut podcast tiba-tiba udah nggak ada Udah lagi. mau lulus sih. Kayak kita baru nemu nih ada podcast di sekolah tuh di sini. Itu tuh keren banget. Dan ternyata kita Bentar lagi lulus. Semoga jadi tamu sih. Iya. Dan kamu undang aku ya. undang aku sebagai tamu yang insya Allah sebagai calon anak hukumnya Undip. Amin. Oke. Untuk pesan-pesan buat adik kelasnya nih terakhir. Oh iya, boleh sih. Pesan-pesannya mungkin lebih rajin berangkat, lebih semangat lagi untuk nge-podcastnya biar tambah pede. Kalau dari kamu, Maharani? Kalau dari aku sama sih tujuannya kayak Nia. Ya harus pede gitu. Ya, jangan malu-malu terus. Jangan malu-malu dan jangan ngerasa adik kelas jadi nggak bisa seluasnya gitu. Di sini sama. Betul sih. Kalau dari aku sendiri ya pasti sama sih, kayak kita gimana ya? Kita ini adik-adik itu jadi aku bingung nggak bagus. Oke, jadi tuh adik kelas itu buat kalian nanti, kalian pastinya ya rajin berangkat harus ya, karena kalau bisa ajak teman-temannya biar nambah banyak hostnya itu. Terus buat nanti sering berangkat, terus tolong percaya dirinya, karena kita juga awalnya nggak percaya diri untuk tampil, untuk tampil di depan kamera kayak gini tuh kita ngerasa kayak malu juga, nggak percaya diri, takut salah. Tapi setelah akhirnya kita jalani selama ini sampai sekarang, ya kita paham gimana harus benernya, harus gimana, atau salah itu juga nggak bakal dimarahin ya kak, iya nggak sih? Kayak kita tuh sering banget salah nggak sih? Iya betul. Dan maksudnya sering Juga masih belajar. iya, kita sama-sama belajar, jadi it's okay guys, kalian tuh tinggal berangkat aja. Betul. Tuh ya, Mungkin ini makasih juga buat sebelum kita mau ngucapin makasih sih ini buat terutama kepala sekolah, terus buat karena udah buat pembina
podcast yang udah membantu kita selama ini sampai sekarang sampai di sini. Makasih untuk kepala sekolah yang ngasih kita fasilitas yang ini. Mohon maaf ya Pak, ini kita minta tambah mic gitu Pak. Soalnya mic-nya kebetulan rusak lagi Pak, sama kameranya kalau bisa biar angle-nya dari depan sama dari samping itu biar. Aku rasa lebih bagus Pak. Maksudnya kita angel ambil depan sama ambil dari samping. Semoga buat podcast ini semakin maju sama sukses biar jadi undang banyak orang. Iya benar. Orang-orang yang mungkin nantinya lebih naik lagi bisa kita undang ke sini. Itu bakal sesuatu yang keren banget buat sebagai staff podcast ini sih. Mungkin segitu aja ya dari kita. Iya, segitu aja dari kita. Kita juga Bingung mau ngomong apa lagi. Iya, karena kita udah mengucapkan semua apa yang kita rasa terlalu ini ya. Terus mungkin sampai sini sih. Iya. Makasih ya semuanya. Makasih buat anak-anak podcast, buat pembina podcast, dan buat kepala sekolah terutama. Dadah. Ya, halo semuanya. Kembali lagi di sebagai staff podcast. Di sini aku bersama pembina dan Bapak pelatih. Ibu boleh perkenalan dulu pembinanya sebagai pembina. Oke, selamat siang buat semuanya. Saya Bu Siti Rahayu. Ya, saya sebetulnya bukan pembina Mbak, karena podcast ini sebetulnya belum ada penunjukan siapa pembinanya, tapi saya dengan bangga saya hanya dengan niat bismillah saya bawa nih kalian yang selama ini dari awal saya dengan Pak Heni berjalan untuk menjadikan satu life skill di SMA PGRI ini, terutama di podcast ini, sebagai bekal kalian nantinya ke depan untuk bisa berbicara dengan umum gitu Mbak. Iya, oke. Kalau dari Bapak pelatih silakan boleh perkenalannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Midi tentu saja sangat berharap dan bersyukur ketika dipertemukan dengan kalian semua, dan posisi saya sebagai pelatih sudah berjalan berapa bulan ya? 8 bulan. Lama ya? Iya. Sehingga hari ini saya punya kesimpulan bahwa yang namanya hidup itu perlu proses berlatih dan terus berlatih ya. Apalagi podcast yang tentu saja adalah mengasah otak kalian dalam hal public speaking. Ketika kalian sudah mendapatkan teori dari saya, sudah mendapatkan teori dari saya, tentu saja harapannya di rumah terus dikembangkan dengan latihan. Kita latih di depan kaca, di depan kamera dengan bentuk apa saja. Yang penting kita tetap ngomong ceplos-ceplosnya seanjuk seperti itu. Iya, oke. Jadi selama kita podcast itu dibina sama Bu Yayu sama Pak Medi, dilatihnya sama Pak Medi. Ya, dan saya sebelumnya minta maaf kenapa saya berpostur menggunakan baju seperti ini. Kayak saya tadi baru dari Stadion Mukhtar, saya juga didapuk sebagai pembina Paski. Jadi karena sudah menjadi agenda kalau setiap Sabtu saya harus lari ke sini, dan kebetulan juga Paski kita persiapkan. Alhamdulillah dari 17 calon Paskibra dari SMA PGRI kemarin sudah lolos berkas. Tinggal nanti tanggal 8 atau tanggal 10 kita untuk mengikuti uji kompetisinya. Selepas itu tanggal 17 kita maju untuk penilaian di dalam PBB-nya. Mudah-mudahan mohon doa restunya semua dari Bapak Ibu guru. Untuk Paski kita akan menambah anak yang akan mengibarkan bendera di sana nanti. Oke, keren sih, itu keren. Ya. Bu sama Bang Medi nih mau nanya dong, selama ngajar, selama melatih dan membina podcast ini, gimana sih rasanya kayak ngelatih anak-anak di sini, kayak anaknya susah berangkat itu, pernah nggak ada ngerasa marah juga karena kita jarang berangkat? Oke, saya sebagai pembina ya, kalau rasa marah
rasa kesal itu yang namanya manusia pasti ada ya. Tapi saya juga nyadari karena kalian juga masih belajar dan kadang juga masih nun sewu, kategorinya kalian masih anak-anak. Kadang ada seperti obor belara, tahu mbak obor belara? Itu sekali dinyalakan gemprotok, banter, tapi murup kabeh. Tapi begitu tidak ada yang menyalakan, belara itu akan tetap berupa belara. Belara itu apa mbak? Coba belara ngerti tak? Waduh, belara itu godong kelapa, ya daun kelapa. Itu kalau sudah kering, kamu ambil korek, nyala semuanya. Tapi kalau didiamkan, ya tidak bakalan. Nah, kalau kita sebagai pembina harus selalu marah-marah itu ya sebetulnya salah. Karena kita di sini sifatnya masih belajar. Jadi kita harus selalu sabar membimbing anak-anak seperti kegiatan hari ini. Ini secara terus terang itu hanya ide saya dan idenya Mas Wisnu. Yuk wis, bagaimana caranya kita menyiapkan untuk katanya orang sana itu namanya anniversary ya, yang Pemalang ngomong ki ulang tahun gitu. Itu kita persiapkan. Kemarin ada Mbak siapa yang kelas 12 itu kepo sama ibu, Bu apa Bu kira-kira apa Iya, kemarin. Ayo kita tunggu aja surprise apa yang akan diberikan dari kita gitu. Dan kebetulan juga saya mohon maaf Pak Heni, saya tunggu kehadirannya panjenengan, tapi karena ada satu kesibukan Bapak kalau hari Sabtu itu biasanya off untuk HP-nya ya. Makanya saya hanya menghimbau pada anak-anak saya yang memang mengikuti life skill ini jangan untuk main-main. Kenapa di sekolah ini diadakan life skill? Gini ceritanya, untuk mengikuti satu life skill itu berangkat dari hati nurani, kecuali kalian membayar. Kalau membayar itu tidak dimanfaatkan, kalian hanya membayar dan nantinya mendapatkan sertifikat, tapi kamu tidak pernah tampil, tidak pernah ikut, apa gunanya? Kalau pas ini sangat berguna, terutama di kepenyiaran ini ya Pak Media, ini sangat luas. Untuk public speakingnya bagus, itu nanti kamu bisa meng-host di moderator di mana saja ya. Itu nanti bisa dipergunakan, ijazah kamu itu bisa bukan ijazah, sertifikat kamu itu bisa digunakan. Oh saya misalnya kuliah di Semarang kok dilalai kebentur tidak ada biaya, kita menuju satu lari mencari barangkali ada radio, Pak saya nyoba Pak ikut di sini, ditunjukkan sertifikat itu, secara otomatis dari pihak radio itu akan oh iya ini punya kemampuan. Tapi kalau itu benar-benar kalian laksanakan. Jadi ibu memang tidak pernah gembar-gembor untuk ayo life skill enggak. Itu saya berangkat dari kesadaran kalian. Kalau memang kalian istilahnya sudah mengeluarkan ragat biaya kok tidak dimanfaatkan, eman-eman dan kemampuan ini tidak akan berulang lagi Mbak. Kayak Mbak Haus ini kan sebentar lagi akan meninggalkan SMA PGR ini. Kalau kalian tidak pernah tampil, aduh aku melu life skill tapi kok ratau metu ya, tidak pernah ini, kamu mendapatkan sertifikat, kamu akan bertanya kemampuan saya di mana ya kok dapat seperti ini. Itu akan timbul, begitu dites kamu bingung. Tapi kalau kamu biasa meng-host ini, terutama saya khususnya saya memberi saran pada anak-anak saya yang kelas 11 ya, kelas 11, kelas 10, jangan malas-malas untuk belajar ya, belajar apa saja. Kalau kalian sudah pada hatinya saya ikut life skill kepenyiaran, oke, berangkat dengan PD. Saya dulu tidak seperti ini, saya juga dari awal dari nol ya. Saya berangkat dari nol, saya tidak bisa berbicara. Tapi bagaimana caranya? Kita belajar dan belajar. Ya, jangan bosan-bosan untuk belajar. Itu aja Mbak. Adapun suka dukanya banyak sekali. Kalau sukanya
kalau kita kumpul-kumpul seperti ini suka. Dukanya itu kadang kalau kalian minta sesuatu, ya minta sesuatu di sini bukan berarti harus materi loh. Misalnya Bu, kami ingin live di jalan, kami ingin live di tempat wisata, itu yang jadi ganjalan saya. Saya sampaikan sama atasan saya, sama pelindung, sama Bapak Heni, ya kembali lagi terbentur masalah biaya, ya karena sekolah ini biaya itu tidak hanya fokus untuk life skill kepenyiaran, itu semua kita alokasikan untuk kesejahteraan di dalam sekolah ini. Bentuknya seperti apa sekolah ini kita bawa ke sana ke depannya. Makanya untuk kalau dibilang jadi pembina itu suka, ya kayaknya kurang etis. Karena kita secara batin memang banyak dukanya, ya kayak Mbak Nela, Mbak Rizky, Mas Nathan, kamu yang kelas 12 itu kan sering curhat sama ibu, ya Bu, ayo kapan kita live di tempat wisata. Ibu ingin, makanya ibu kadang berpikir, ya suatu ketika sebelum kalian meninggalkan SMA, insya Allah saya wujudkan, walaupun dimanapun, dengan biaya yang semaksimal mungkin saya akan berusaha membawa kalian keluar, gitu. Itu Mbak suka dukanya sebagai pembina di sini, apalagi saya dapuannya bukan pembina ya. Hanya apa ya, kala waktu itu saya memegang sebagai humas, kebetulan humas itu koordinator semua kegiatan life skill, dan Pak Hemi juga matur, Bu tolong Bu didampingi anak-anak yang saya lihat kayaknya dengan panjenengan lebih enjoy daripada dengan yang lainnya, dengan bapak lah, dengan bapak-bapak. Kalau dengan ibu kan pasti ngeresulone luwih gampang. Itu aja Mbak, monggo barangkali ada kurang lebihnya saya juga sebagai pembina atas nama pembina podcast ya, itu saya mohon maaf pada anak-anakku barangkali dalam pelayanan kami, tutorial kami, dalam mengasuh kalian, mempelajari kalian itu kurang berkenan di hati, sering gentak-gentak. Itu bukan berarti kami tidak sayang, ya. Justru dari bentakan itu harusnya timbul minat. Seperti di Pasmi Mbak, saya lebih keras daripada di pembina podcast. Kalau sudah di lapangan saya tidak bisa dikendalikan, ya. Karena apa? Orang Pasmi itu harus siap sewaktu-waktu. Itu alhamdulillah selama saya jadi pembina PASKI, PKS, dan yang terakhir adalah broadcast ini, mudah-mudahan Allah selalu memberi saya kesehatan. Amin. Ya, monggo Mbak diteruskan untuk sebagai tutornya. Pertama sebelumnya aku makasih juga sih buat ibu yang udah membina kita khusus di sini selama udah 1 tahun berarti ya Bu. Siap. Aku makasih banyak dari mewakili host yang lainnya. Kalau dari Pak Medi ini, Pak Medi diam sekali. Yang pasti memang saya harus tekankan sekali lagi bahwa hidup harus belajar, dan belajar pun perlu tahapan-tahapan, step by step, proses. Sedang harapan saya ke depannya masih banyak, karena memang kalau dibongkar ilmu podcast ini banyak sekali. Mereka sudah mendapatkan teori selama setahun. Masih jauh dari sempurna. Iya, cuman sekali lagi bahwa mereka masih punya minder, nervous, saya pikir wajar. Yang pasti terus belajar dan belajar. Jangan takut salah, gitu kan? Dan orang bisa karena terbiasa. Kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak biasa, artinya sering ketemu orang, bertatap muka, ya kan, bersosialisasi dan saling memberi dan mengisi dalam kehidupan, itulah belajar dan guru yang termahal. Saya tekankan sekali lagi bahwa harapannya masih banyak, terus prosesnya masih panjang. Saya menunggu kalian terus untuk berkhidmat dalam satu ilmu, mempelajari ilmu podcast ini, karena cakupannya luas sekali. Kedepannya kemanfaatannya akan lebih banyak. Coba kalian lihat di SMA belum ada yang podcast seperti ini.
lembaga pendidikan pun belum ada saya jamin, karena memang lembaga pendidikan kerja biasanya hanya menyediakan mesin jahit, terus kursus bahasa Inggris, komputer dan sebagainya. Hanya SMA PGRI 1 Taman sajalah yang ada dengan podcast, dan SDM-nya pun pengajaran tidak sembarangan. Kalau ngomong-ngomong tentang podcast dan broadcast, harus orang-orang yang profesional dalam bidang itu. Kedepannya saya yakinkan, saya tekankan sama anak-anak terus banyak belajar dan belajar banyak referensi dari buku manapun, dari media manapun. Dan saya berharap tetap rajin berangkat untuk mengikuti pendidikan podcast kedepannya. Begitu saja. Ya. Enggak. Kita tarik kesimpulan, Bapak. Ya. Kita tarik kesimpulan. Kalau orang dalam hidup ini takut, kita tidak bakalan maju. Jadi apapun tantangannya di depan, kita harus selalu siap. Tidak ada kata nanti dan nanti. Hanya satu kata yang terucap, siap. Walaupun itu adalah dalam batin selalu jadi ganjalan ya. Pasti ya. Iya. Dan ingat, hidup hanya sekali. Iya. Ya kan, kesempatan datang. Kesempatan datang sekali. tidak akan berulang. Ya. Sebentar lagi kalian kelas berapa? Kelas 11 nanti naik 12. kelas 12. Iya. Kalian ada sebagai pengganti Sudah mulai gede-gede, Pak. Sudah mulai gede-gede. Begitu saja. Ya. Dan Satu lagi untuk anak-anakku yang kelas 9 ya, jangan lupa untuk bisa bergabung dengan Spekesta. Ya, SMA PGRI 1 Taman Pemalang sudah mulai buka loh, untuk pendaftarannya ya Mbak ya. Iya, betul. Untuk PPBD-nya sudah mulai buka. Jangan khawatir, di SMA PGRI itu akan menggodok semua pemuda harapan menuju menjadi orang-orang sukses. Banyak orang-orang sukses dari SMA PGRI. Jangan main-main loh. SMA PGRI itu hampir sama, bukan hampir lagi, sama dengan SMA negeri dalam tata tertib dan peraturan. Kalau ada yang ngomong SMA PGRI buangan, salah ya Pak. SMA PGRI bukan buangan. Kalau kalian dibuang, kenapa sekolah di sini? dari era saya itu SMA pilihan. Ya, artinya betul. ketika mereka masuk di SMA PGRI sudah merasakan puas lahir batin. Siap. Teman-teman banyak yang bermunculan, orang-orang yang banyak pengusaha, seniman, ya kan, apa namanya, Banyak Pak pejabat. yang jadi ajutannya Pak Jokowi juga ada. Ada, banyak Terus jadi kepala ada desa. yang jadi pengacara kondang di Kabupaten Pemalang ada. Ada. Notaris kondang ada, dokternya ada. Lengkap. Itu lengkap sampai lurah itu ada. Anggota dewan juga banyak Mas Mbak. Jadi seniman ada. Ya. Jangan takut sekolah Di film, di radio ada. Ya. Coba hilangkan. Bos nasi goreng ada. Coba hilangkan isu-isu yang masuk SMA PGRI adalah daripada saya nganggur, saya masuk SMA PGRI itu salah besar. Benar banget. Ya, SMA PGRI tetap sejajar dengan SMA negeri yang lainnya. Iya, ya. Iya betul. Kalian itu apa ya? Kalian yang bakal sekolah, kalian yang bakal belajar. Jadi nggak perlu dengerin kata orang. Kamu kenapa di SMA PGRI sih? SMA PGRI kan gini. Belum tahu rasanya sekolah di sini sih. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya kan, setelah masuk baru punya kesimpulan. Betul. Itu aja sebenarnya. Apalagi masuk SMA PGRI 1 Taman. Kamu bisa ini nih ngerasain podcast, ngerasain Jadi betul. monte. Terkenal di Jadi mana-mana. monte ada, jahit, terus apalagi sih? Dikoclok di tengah lapangan. Iya, kita di sini Pemain juga basket. ekskulnya tetap jalan ya Bu. Iya. Ekskulnya jalan, jadi kita nggak beda dari sekolah-sekolah lainnya, kita tuh sama. Iya. Jadi jangan lupa cepet daftar nih di sini nih. Kita nunggu kalian kok sebagai calon-calon siswa di sini. Ya. 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 Jangan takut, SMA PGRI itu tetap yang terdepan. Seperti yang dipesankan sama Bapak Murhono sebagai Ketua MKKS, ya itu kemarin beliau mengatakan, ayo kembangkan di podcast ini. Jangan sampai mati hanya sampai di sini. Cari peluang-peluang keluar. Itu makanya Pak Murhono, matur nuwun Pak Murhono untuk spotnya di podcast kemarin dengan bapak-bapak pengurus MKKS, YPLP dan ibu dengan Bunda tercantik Ibu Santi yang juga telah mensupport kami.
mensupport saya, mensupport anak-anak untuk menjadi orang-orang yang terkenal seperti beliaunya. Itu ya, kita tetap sebagai staff saja dan sebagai staff fokus. Mbak. Oke, hari ini ada kejutan? Ada? Hari ini ada kejutan? Oh, hari ini kejutannya Kan apa? kita sudah tahu 1 tahun, Mbak. 1 tahun nih ya. Ayo, 1 tahun apa kira-kira kejutan yang akan kita berikan pada Coba kalian? dong, ada yang Siapa yang kejutan apa nih? apa ya? Kejutannya mana nih? Aduh, Mana aduh, ya aku kejutannya? aku bingung ya. Aduh, kok enggak ada ya yang anu ya? Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu. Harapan dulu nggak Bu? Ya, harapan saya Bismillahirrahmanirrahim buat anak-anakku semua, host-host kami yang tercinta, Bapak Medi yang sebagai pelatih podcast, kami ucapkan terima kasih, dan kami juga sebagai pembina mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan selamat ulang tahun untuk podcast yang pertama. Ayo bareng 1, 2, 3.